Oke, kita akan segera mulai untuk materi pagi ini ya, teman-teman. Ini adalah basicnya dari kita belajar AI, yaitu tentang seni merancang prompt yang efektif gitu ya. Karena tanpa kita mengetahui hal ini, tentu saja kita akan kesulitan untuk membuat apa namanya, membuat hasil yang sesuai dengan ekspektasi kita gitu. Tapi kalau kita sudah menguasai prompt, walaupun masih basic ya dasar-dasarnya, itu nanti kita akan dapat hasil yang mendekati dari ekspektasi kita. Oleh karena itu nanti teman-teman akan belajar bagaimana nanti kita membuat ini ya apa namanya prompt. Nah ini judulnya adalah seni merancang prompt yang efektif. Saya coba lebarkan dulu layarnya. Ya, jadi teman-teman bisa lihat di sini. Yang pertama adalah kita akan menemukan banyak sekali di luar atau di eh, umum itu rumus-rumus prompt yang beredar di pasaran seperti ini ya. Jadi rumus prompt dasar di pasaran ya, itu di luar kampus AI ya. Luar kampus AI itu rata-rata ya, ini rumus prompt dasar yang mereka buat ya. Itu adalah subjek atau objek ditambah karakteristik atau deskripsi ditambah eh, penjelasannya, yaitu warna, tekstur, dan detail tambahan. Gitu. Ini rata-rata prompt dasar yang beredar di luar ya. Kalau bahasa bahasa analoginya adalah di pasaran. Nah, seperti itu ya, kita bilang di pasaran, di luar kampus AI ya. Baris AI mereka menggunakan rumus prompt dasar seperti ini ya. Subjek itu ingin apa yang ingin digambarkan, karakteristik itu sifat atau deskripsi tentang apa tentang subjek atau objeknya, warna teks itu adalah tambahannya. Contohnya adalah ketika kita ingin membuat logo untuk bisnis kopi gitu ya, gaya minimalis warna hitam dan putih ya. Ini contoh dari penggunaan prompt dasar. Nah, menggunakan seperti ini ya, yang ini yang di luar kampus saya, kalau teman-teman yang menggunakan cara-cara seperti seperti ini gitu ya, maka yang didapatkan adalah hasilnya seperti ini. Ya, bentar nih saya ini kan. Hasilnya, nah seperti ini ya, hasil dari cara-cara yang teman-teman buat gitu ya. Tool pertama ya, ini tool kedua, beda tool. Logo untuk bisnis kopi gaya minimalis warna hitam dan putih. Ya. Kalau kayak begini ya, ini di persepsi saya atau di benak saya masih nggak sesuai dengan ekspektasi saya ya. Ya walaupun kita minta yang minimalis, ya nggak begini-begini banget jadinya gitu ya. Tapi ini yang terjadi ya. Jadi banyak ya di luar sana ya atau di tool-tool lain atau di modul-modul lain atau di tutorial-tutorial yang lain yang saya lihat mereka masih berpacu pada pola seperti ini nih rumus prompt dasarnya ya sehingga hanya mendapatkan hasil yang seperti ini yang modelnya seperti ini sudah saya uji di dua tool yang beda platform ya hasilnya begini gitu ya sederhana ya dan ini pun tampak umum gitu ya, tampak umum gitu ya, baik umum sebagai ikon ya atau yang lainnya gitu. Jadi apa namanya umum banget gitu. Lalu kita bisa bisa lihat lagi yang yang di pasaran lagi ya, di pasaran di luar. Ya. Di luar ada yang namanya lanjutan ya dibanding yang dasar gitu ya, yaitu subjek objek ditambah karakteristik, ditambah gaya suasana, ditambah detail, tambah warna tekstur, ditambah atribut tambahan, ya. Tambah 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 begini ya, ininya apa namanya rumusnya, ya. Sehingga menciptakan eh, perintah atau prompt yang
bergandengan, tapi tidak jelas gitu. Kita contoh lagi di sini, logo untuk umroh haji berkah dengan ikon pria dan wanita dengan gaya dalam pakaian haji, gaya elegan dan sederhana. Warna emas dan putih memberikan kesan fiksi dan khidmat. Ya, ini boleh sih, ya, boleh diinikan. Tapi Anda akan melakukan yang namanya uji, trial dan error, ya, untuk mendapatkan apa namanya hasil dari rumus ini, gitu. Nah, kita lihat nih, ya. Nah, ya, bagus memang sekilas ya. Ini logonya gitu. Tapi ini saya buat nih di satu tool. Tapi ini saya dapatkan setelah melakukan trial dan error. Nah, itu sekitar 4 kali. Ya lupa saya eh, antara 2 sampai 4 kali, 3 sampai 4 kali untuk mendapatkan satu. Ya, satu ini. Nah, kan dari sekali generat itu kita dapat 4 ya. 4 dari 1 sampai 4 sekali generat ya di setiap mesin tool itu antara 1 sampai dengan 4. Nah, apa gambar. Nah, berarti kalau 4 kali saya ada 16 kali memeriksa ininya gitu ya, apa namanya hasilnya. Dan dari hasil itu semuanya error kecuali satu. Jadi dari rumus yang ada di pasaran ini, yang di luar kampus AI, ya, itu ketemu yang ini, apa namanya hasilnya, gitu ya. Jadi apa namanya kita eh, harus melakukan berbagai macam eh, uji dan ini makan waktu, gitu. Ya, ini bagi teman-teman yang alirannya ya di situ menggunakan aliran otodidak ya. Tidak dipermasalahkan otodidak ya, asal Anda punya yang namanya kesabaran dan keuletan gitu. Boleh otodidak ya dengan browsing-browsing cari cara atau tonton-tonton ya video-video tutorial di YouTube atau di mana gitu ya. Nah, dapatnya ini ya. Nah, dengan ini hasilnya ya. Dan ini juga masih belum sesuai ekspektasi gitu ya. Ininya. Coba kalau Anda apa remove background hitamnya ini, maka tulisannya juga akan tenggelam yang putih ini ya, yang perak ini, yang gradasi putih ini sama ini. Ya. Jadi ini enggak sesuai dengan ekspektasi gitu ya. Ini boleh dimaklumin kalau dia memiliki keteguhan, keuletan, dan kesabaran untuk terus-terus menguji-nguji prompt. Prompt itu adalah perintah yang harus kita uji gitu. Nah, kampus AI memiliki apa namanya mekanisme atau metodologi untuk membuat prompt sehingga hasilnya berbeda daripada kebanyakan ya. Kalau nanti semalam ya Anda lihat kami ada batch 1 batch 2 belajar modul 1 dan modul 2 ya, terus sudah ada yang mulai share ya. Bu Citra di mana? Di grup belajar AI. Nah, itu adalah bagian dari uji coba terhadap prompt-prompt yang sudah kita buat gitu ya. Di situ apa namanya? Uh, Anda bisa lihat sendiri grup gitu. Nah, lanjut ke ini. Kampus AI itu menggunakan ilmu ya, menggunakan ilmu, menggunakan keterampilan, menggunakan pengetahuan dan menggunakan pengalaman dalam membuat prompt ya. Ini salah satu prompt yang nanti dipelajari ya di kampus AI. Nah, ini saya spill satu pagi ini. Nanti kita akan uji coba di mesin AI ya, teman-teman nanti bisa lihat. Nah, di sini saya bikin rumus ya. P sama dengan dalam kurung C ditambah R dikali S. Ya kan? Bingung nih kalau orang yang belum tahu gitu ya. Nah, P itu adalah prompt yang kita inginkan, perintah yang kita inginkan. C adalah konteks yang spesifik dan relevan dengan permintaan kita. Ya. R adalah respon yang diharapkan dari AI.
S adalah spesifikasi yang jelas tentang apa yang Anda inginkan. Jadi ini saya buat dalam rumus ya, rumus. Jadi kalau Anda baca setiap prompt yang saya share ya, itu salah satu dari prompt-prompt itu atau di ininya saya menggunakan prompt ini gitu ya, apa rumus ini yang Anda bisa lihat di modul-modul ya, di modul-modul itu. Nah, menggunakan basic ini, walaupun banyak lagi selain ini salah satu. Nah, dengan merancang yang berdasarkan prompt ini atau rumus ini, kita bisa menciptakan instruksi prompt yang efektif dan hasilnya mendekati ekspektasi, ya. Mendapatkan hasil the best-nya lah dari semua mesin-mesin AI, gitu ya. Jadi kita akan mendapatkan, gitu ya. Jadi kalau di kampus AI itu bikin KPI, KPI-nya itu adalah di atas 90%, di bawah 100%, gitu ya. Boleh di bawah 100%, tapi nggak boleh di bawah 90%. Jadi ada rentang antara 90 sampai 100. Itu hasil yang harus didapatkan dari kampus AI. Kenapa nggak 100%? Karena mesin AI itu masih kecerdasan buatan, belum kecerdasan Tuhan gitu ya, buatan Tuhan ya. Ini masih kecerdasan buatan manusia yang tentu saja menyimpan kelemahan-kelemahan di banyak sisi. Tapi kita berusaha mendapatkan quality atau kontrol atau hasil yang ekspektasinya bagus gitu. Nah, makanya kami buat KPI-nya itu selalu di atas 90%, di bawah 100%. Seperti itu ya. Jadi ini contohnya gitu. Contoh dari uh, apa namanya prompt yang kita buat rumusnya. Nanti teman-teman kalau masuk di Super AI ya, kalau ada rezekinya ya, Anda akan mendapatkan update-update skill yang nanti akan mengupgrade keterampilan Anda. Gitu. Ya. Nah, dari itu saya coba kita bikin contoh. Jadi kan AI itu kan prompt itu kan nggak harus bikin gambar ya. Ya, banyak perintah lain yang bisa kita buat ya. Jadi jangan hanya berpikiran bahwa prompt itu hanya harus kita membuat gambar, tidak ya. Prompt itu banyak perintah-perintah yang harus kita dapatkan dari mesin-mesin AI itu. Memang nanti kalau kita mau membuat gambar ada mesin AI-nya sendiri gitu. Misalnya Bing atau Rosette gitu ya, Rosette designer. Tapi kalau kita misalnya mau yang lain, bisa kita di Gemini atau di ChatGPT. Ya. Tapi kita tetap panduan perintahnya itu harus menggunakan metodologi. Kenapa? Karena misalnya ChatGPT nih, ChatGPT itu kan adalah di dalamnya ada jutaan database. Nah, jutaan database ini yang pengen kita dapatkan informasinya. Kalau Google, begitu Anda ketik, mencari informasi teknologi terbaru, itu nggak Anda tulis di Google lah, ya. Atau di Bing, ya, di Google. Katakanlah di Google. Maka dia muncul tuh, banyak sekali. Ya, karena Anda kata kuncinya adalah mencari informasi teknologi baru, semuanya dimunculin sama si Google. Tugasnya Anda adalah baca satu-satu. Ya. Pusing tuh. Ya. Itu teknologi jadul loh, menggunakan Google. Jadi Google itu udah terlihat jadul di depan AI ya. Kalau di mata saya ya, Google itu mirip kita ke perpustakaan. Ketika kita cari buku ya, kita dikasih katalog, kita buka-buka sendiri tuh, kita jalan kerak-kerak buku ya, kita cari gitu ya. Ya kalau kita ini kalau ada lahir di tahun 70 80 70 80 lah gitu ya. 70-an 80-an ya, kalau Anda lahir di periode itu Anda beruntung banget ya. Beruntung karena Anda mengalami transisi teknologi yang cepat ya. Transisi teknologi yang tepat, kita pernah menggunakan telepon koin, kita pernah menggunakan telepon kartu, kita pernah berlama-lama di wartel ya. Terus kita menggunakan telepon handphone yang dulu basicnya adalah menggunakan area ya, ininya, terus menggunakan teknologi itu, kita mengalami transisi itu pengalaman hidup yang tidak akan terulang ya beberapa dekade ke depan teknologi. Jadi beruntung banget tuh. Dulu ya saya masih sering tuh pakai telepon koin ya, terus ngakal-ngakalin telepon koin dengan tali ya supaya berkali-kali.
terus muncul telepon kartu, di otak-atik supaya kita bisa lama-lama telepon ya, terus di wartel itu kita mengalami nih loh apa transisi teknologi. Nah, sekarang di AI ya ini dan kita berdoa supaya nanti kita hidup di periode setelah AI itu adalah namanya nanoteknologi. Nah, itu sudah diinginkan. Setelah AI itu ada teknologi lagi yang lebih lebih dahsyat gitu ya, nanoteknologi ya atau neuroteknologi nanti setelah itu, yaitu di mana kita akan disisipkan ke saraf kita teknologi itu. Jadi kita nanti nggak perlu lagi laptop, nggak perlu lagi handphone. Ya mudah-mudahan kita masih hidup di periode muncul teknologi terbaru itu. Setelah AI ya, diprediksi oleh para ahli akan muncul neuroteknologi. Semua orang jadi pintar ditaruh di saraf otaknya teknologi disisipkan. Nah kalau ini masih di mesin, nanti yang ke depan itu di saraf manusia, ya di neuroteknologi itu sedang dikembangkan. Ya, nah ini uh, ketika kita menggunakan Google, kembali ke Google itu kita harus nyari satu-satu tuh. Nah, sementara kalau kita menggunakan Chat GPT, kalau kita nggak ada rumusnya, ya itu yang dimunculin sama Chat GPT atau Gemini itu database awal. Nah, database awal lo baca sendiri dulu ya, database awal. Ya, kita akan melakukan apa lagi? Trial lagi, coba lagi, trial lagi, coba lagi, trial lagi, coba, coba, coba gitu ya. Lama. Apa bedanya dengan Google kita itu gitu ya ininya. Nah, kita butuh yang siap saji. Nah, muncul tuh intinya apa namanya ah datanya, perintahnya. Oleh karena itu harus pakai ilmu, ya pakai ilmunya. Ini seperti ini ya. Misalnya mencari informasi teknologi terbaru terkait yang tadi ya, rumus yang tadi, C itu konteks itu, saya tertarik pada inovasi teknologi terkini. R, berikan informasi terbaru tentang perkembangan teknologi terkini. S, saya ingin artikel atau sumber informasi terbaru. Nanti kita akan lihat bagaimana ini dipolakan menjadi satu apa namanya kesatuan untuk perintah. Nah, ini contoh masakan ya. Saya ingin memasak makan malam yang istimewa, kontesnya. Berikan resep masakan yang kreatif dan lezat. Saya menginginkan resep yang cocok untuk vegetarian, gitu bukan? Itu kombinasi tuh, ya. Nah, nanti kita akan perintahkan apa namanya Chat GPT atau Gemini tentang kita butuh yang konsep ilmiah, kontesnya. Saya ingin memahami konsep relativitas Einstein. Terus jelaskan konsep relativitas Einstein dengan detail. Saya ingin penjelasan yang mendalam dan ilmiah. Ya, ini contoh yang kalau kita minta prompt terkait yang ilmiah. Ya. Terus rekomendasi buku misalnya ya, rekomendasi buku. Saya suka fiksi ilmiah, kontesnya. Rekomendasikan dong fiksi ilmiah terbaik. Terus cari lagi dong buku yang baru dirilis gitu. Ini spesifikasinya. Ya, terus kita lihat lagi. Uh, Bentar, saya besarin lagi. Hmm. Nih, ya. Mencari lokasi wisata tersembunyi gitu ya. Tesnya itu kontes saya ingin mengunjungi tempat wisata yang nggak biasa. Gitu. Terus berikan rekomendasi lokasi wisata tersembunyi ya. Terus saya ingin lokasi yang jarang dikunjungi oleh wisatawan gitu ya. Jadi ini contoh mencari lokasi wisata tersembunyi. Nah, kita lihat nih apa jadi Chat GPT ini seperti ini ya. Jadi saya ingin mengunjungi tempat wisata yang tidak biasa di Indonesia. Berikan 3 rekomendasi lokasi wisata tersembunyi. Saya ingin lokasi yang jarang dikunjungi oleh wisatawan. Udah tersembunyi, minta rekomendasi, dan jarang dikunjungi oleh wisatawan. ChatGPT akan memberikan 3 responnya. Ya, di Malang tuh, Tamban ya, di Pulau Banyak di Aceh, ya, di Lubang Sewu di Pacitan Jawa Timur ya, itu lokasi wisata yang dimunculkan. Karena kita minta 3, maka dia rekomendasikan. Gitu. Nah, Anda boleh memancing nanti di sini dengan mengatakan adalah uh, apa namanya
kalau misalnya udah cocok tiga ini, berikan yang terbaik dari tiga ini, atau rekomendasikan satu dari tiga tersebut. Nanti si ChatGPT akan merekomendasikan satu, tapi dia ngacak tuh, ya. Anda harus bikin yang namanya variabel. Nah, dalam bentuk variabel. Variabelnya apa? Ya, variabelnya adalah misalnya eh, Anda katakan saya pilihkan salah satu, tapi dengan catatan tambahan, ya variabel itu bisa kita sebut dengan catatan tambahan lokasinya eh, tidak mudah diakses oleh publik, ya, misalnya mudah diakses, ya, terus apa namanya, fasilitasnya lengkap, itu Anda tuh, ya, mudah diakses, fasilitasnya lengkap, maksudnya mudah diakses dekat ke jalan raya gitu, ya, mudah, ya, jangan sampai ada misalnya di belakang gunung gitu, ya, intinya nggak bisa diakses, ya, Anda bisa masuk naik mobil, setelah itu Anda harus apa namanya, jalan kaki itu apa, muterin gunung gitu, ya, jangan sampai seperti itu. Tapi kalau Anda suka seperti itu ya nggak masalah, ya, tapi Anda harus bikin variabelnya gitu, ya, variabel untuk menguncinya. Nanti ada produk yang akan kami rilis namanya Super From, ya, Super itu sedang saya develop. Nanti itu adalah basicnya adalah aplikasi di mana nanti di situ ada variabel-variabel yang nanti sudah kita ini, nah, saya lagi buat ya dalam bentuk Visual Basic, ya. Ininya apa namanya, aplikasinya nanti akan kita launching di kampus AI gitu, ya, dan itu terjangkau sekali dan teman-teman akan mudah karena itu menggunakan aplikasi. Nah, itu sudah kita tanamkan rumus-rumus yang ada di dalam kampus AI gitu. Ini contohnya, ya. Setelah kita dapat, dia langsung muncul. Ya, kalau Anda tidak apa namanya, hanya bilang saya ingin mengunjung tempat wisata yang tidak biasa di Indonesia, blok banget tuh ChatGPT berikan, ya kan? Nggak detail soalnya, ya nggak biasa, ya. Bisa juga kuburan nanti dikasih sama dia, ya, kuburan sebagai sejarah, ya, apa wisata religi saja dikasih kuburan, ya. Kalau Anda cuma bilang saya ingin mengunjungi tempat wisata yang tidak biasa di Indonesia, itu harus kontes. Nah, terus Anda harus masukkan, ya, ininya apa rekomendasinya, ya, kita berikan tiga lokasi wisata yang tersembunyi. Nah, di dalam berikan tiga rekomendasi wisata lokasi tersembunyi, Anda boleh masukkan variabel di situ, ya, supaya nggak melakukan perintah ulang. Lalu uh, ininya kita pengen yang tidak biasa, yang jarang lokasi yang dikunjungi oleh wisatawan. Dengan seperti itu, ketika Anda merangkai, ya, merangkai, Anda akan mendapatkan prompt yang spesifik. Karena kajian di kampus AI lebih banyak terhadap pembuatan konten, kalau tadi kan ini basic dasarnya gitu, ya. Kita akan belajar bagaimana terapannya dengan konten, ya. Di sini saya sudah buat contoh aplikasi rumus berdasarkan tadi yang tadi, ya. Tapi saya menggunakan bahasa Inggris gitu, ya. Karena pertama adalah lebih mudah dimengerti oleh mesin-mesin AI, dan yang kedua adalah mengurangi terjadi kesalahpahaman, ya. Memang ada beberapa apa namanya, mesin AI yang bisa membaca bahasa Indonesia, tapi jumlahnya terbatas, ya. Sudah misalnya mendukung bahasa Indonesia, tapi jumlahnya terbatas, gitu, ya. Nah, oleh karena itu, untuk ini saya akan menggunakan ini apa namanya, bahasa Inggris. Nah, ini kita akan coba, ya, ininya, ya, mencoba melakukan uji coba dari prompt-prompt yang sudah ada ini, ya. Misalnya ini, kita akan ambil, ya, gambar ini, apa, prompt ini, kita akan coba di eh, Bing dulu gitu, ya, di Bing, ya. Ini di Bing, ya, kita akan coba di sini, ya. Ini tentang produk, ya, produk yang kita minta, ya, langsung dengan dia membuat, ya, produk berupa foto, ya, foto profesional. Kita ambil mereknya adalah Adidas misalnya. Lalu kita klik di sini, kita klik buat.
Di tempat lain, di Microsoft Design, kita juga bisa coba ya untuk melakukan apa namanya hal yang sama. Gitu. Kita klik, ya. Nanti kita bisa lihat di sini dulu ya. Nah, dapat ya, perintahnya pas karena pakai rumus dan hasilnya mendapatkan ekspektasi yang bagus, gitu ya. Tidak ada terjadi yang namanya typo, baik itu logo ataupun produk yang dimaksud, ya. Seperti ini. Dan ini tidak ada ya di Google, nggak ada gambarnya yang ini. Yang mirip-mirip mungkin ada deh. Ini kan adanya di mana? Gambar ini adanya di kepala kita. Ya, di kepala kita yang kita coba terjemahkan dalam bentuk eh, apa namanya rumus prompt. Ya. Nah, kalau ini lagi error ya, kita klik lagi. Ini kita coba aja satu ini menggunakan tool Bing ini. Dan ini baru menggunakan satu tool, ya, menggunakan satu tool, tapi kita sudah bisa mendapatkan ekspektasi yang bagus banget gitu ya. Kita sudah bisa mendapatkan ekspektasi yang bagus banget gitu ya. Nah, ini apa namanya contoh dari bagaimana kita mencoba menerapkan gitu ya, menerapkan perintah-perintah yang sesuai dengan rumus sehingga apa namanya si mesin AI ini mampu membacanya. Nah, ini di ini lagi apa namanya aplikasi yang lain gitu ya. Nah, ini kita bisa lihat seperti ini ya teman-teman ya. Tuh ya. Kalau ini dulu kita buat harus pakai Illustrator nih, ada Illustrator ya. Ya ribet ini ya buatnya. Tapi dengan mesin AI dia mampu membacanya ya, menerjemahkannya. Tuh ya teman-teman ya. Jadi pas banget nih untuk kita bisa pakai gitu ya. Nah, ini kita coba lagi yang lain ya. Sana ini animasi. Ya, animasi. Kalian ya. Tinggal berapa? Oh, tinggal 3 ini ya. Oke, kita pastikan di sini, kita klik buat. Di tempat yang lain kita juga buat ya. Walaupun ini masih ada kakak ya, aplikasinya nggak apa-apa. Kita coba klik, kita klik buat. Kita lihat di, uh, nah muncul nih ya animasinya. Nah, ini kalau ini dulu kita harus buat ilustrator ya. Ini bagaimana tuh bikin matanya ya yang seperti ini film-film ini ya. Kalau Anda sudah bisa membuat seperti ini, tinggal nanti gampang kita bisa bikin kartun film-film kartun dengan AI ya, dengan Sailor Moon ya. Ini saya lagi membuat ini luar biasa sekali ya. AI-nya itu. Tadi malam tuh sampai saya lagi berlatih untuk membuat nanti saya share lah di mana di grup ya sejarah gitu. Jadi bagaimana saya memerintahkan untuk melihat kondisi kehidupan di setiap zaman, di setiap area. Ya. Misalnya zamannya Yunani di Romawi seperti apa, di Yunani seperti apa gitu ya, di Cina seperti apa, itu muncul gambarannya gitu ya. Sangat apa namanya, sangat mirip lah gitu ya dengan yang ada di bayangan kita. Jadi ternyata seperti itu. Nah itu udah sampai sejauh itu gitu ya. Dan itu yang sedang saya uji untuk dibikin gerakannya jadi seolah-olah seperti film gitu ya. Ini AI-nya itu sampai sejauh itu ya ininya. Nah ini kita coba lagi ya yang lain ya. Coba kita yang lain ya yang ada di sini. Misalnya logo deh ya. Logo karena token saja sudah habis, udah mau habis. Kita klik di sini. Hapus dulu ini. Nah, nah ini kita pastikan. Kita klik di sini di aplikasi. Ya ini yang satu lagi ya, yang tadi ya. Nah, tuh tajam gambarnya ya. Tuh animasi ini pas ya. Ya, bagus ini seperti ini. Dan kita bisa lihat terjadi konsistensi terhadap wajah. Ya, nah ini. Ini kita pastikan dulu yang logo, klik buat. Kita lihat yang ini udah jadi belum. Nah, ini udah jadi nih. Nah, logonya. Oh, teman-teman ya.
Tuh. Dulu pakai Corel nah, kalau buat keinginan. Ya, zaman dulu lagi gila-gilanya tentang klub-klub basket misalnya India, ya. Itu uh, bikin ginian ya pakai Corel. Nah, ini nanti ada hubungannya nanti untuk kelas Ahad besok ya, yang bikin kaos ya. Ya, nanti eh, ini bisa diaplikasikan, diterapkan untuk buat-buat kaos. Kita lihat di sini belum. Nah, ini ya detail dan tajam sekali ya teman-teman ya. Detail dan ini jadi logo. Nah, karena kita mintanya T-Rex ya, di dinosaurus itu. Tuh, itu juga sama ya. Jadi perintah ini bisa dipahami oleh berbagai mesin AI. Hmm, gambarnya. Ya, jadi Anda bisa bikin ininya. Cuman kalau tadi yang kayak logo tadi ya, kopi itu lama itu ya. Ininya apa buatnya ya teman-teman ya, lama buatnya. Nih ya, bisa seperti ini ya. Apa namanya? Gambarnya ya bisa kita dapat. Segala kita otak-atik adalah tulisannya ya, itu mah gampang. Anda boleh mengambil ini saja menjadi aset grafis atau Anda nanti kombinasikan dengan tes sesuai dengan nama klubnya, nama logonya. Ya, itu contohnya. Saya masih ada berapa tokennya? Periksa dulu. Masih ada satu. Ya, kita coba lagi yang misalnya yang lain ya. Yang ini nih. Oke, salin ya. Ini kita hapus. Nah, kita buat di sini. Nah, ini juga sama ya. Ini kita pastikan kita buat. Nah, ini kita masih ukuran 1:1. Ya, tuh realistik banget ya gambar setannya ya. Ya, gambar ah, ininya. Tuh. Padahal ini Bing loh. Bing jarang sisa bikin yang realistik. Ya, Bing susah. Ya, tapi susahnya itu karena kita nggak tahu caranya. Nggak tahu cara untuk ngebuatnya. Tapi kalau ini bisa nih. Ya, karena apa? Karena pakai rumus tadi. Nah, Anda bisa bikin karakter. Tinggal nanti di Super AI, Anda tinggal bagaimana eh, membuat dia ngomong, ya, membuat dia bergerak. Kita lihat di sini. Tuh, kan? Mirip kan? Tuh, hmm, ya, tuh, tokohnya, sedetail ini, ya, tokoh antagonisnya, ya, realistik. Ini dari apa? Dari penerapan terhadap menggunakan rumus, ya. Jadi teman-teman nggak rugi ikut kelas Super AI karena Anda diberikan apa namanya bekal berupa keterampilan ya yang nanti teman-teman bisa pakai untuk berbagai macam kebutuhan yang teman-teman inginkan. Jadi di situ teman-teman akan mendapatkan banyak sekali ya banyak sekali ini apa namanya uh, istilahnya tuh ini prom-prom yang sudah dilakukan uji validitas, ya. Sudah dilakukan uji validitas, teman-teman nanti disuruh kembangkan sendiri apakah prom itu bisa ya Anda kolaborasikan, eksplorasi sedemikian rupa ya sehingga mendapatkan hasil yang sesuai dengan apa namanya yang Anda mau, yang ada di benak Anda gitu. Kami sudah buat dengan ininya ya, dengan detailnya. Nanti teman-teman tinggal kembangkan lebih dalam ya. Ini saya buka dulu lagi yang AI dari apa namanya dari eh, browser lain ya. Tadi udah habis token. Ya,
Coba dulu. Nih, nah, ini ada ini ya, ada 15 ya. Ada 15 ya, baru ya. Kita pastikan di sini. Kita buat, kita lihat hasilnya seperti apa. Yang di sini kita baru desainer, konsep desainernya juga ya. Coba klik dulu ya. Apa dia bisa membaca? Dan kita klik buat. Ya, ya, ya. Buat topeng strawberry. Ya. Kebayang nggak pikiran-pikiran ada seperti ini gitu ya? Jadi kita buat ada tuh. Hmm, ya, kita bisa buat karakter-karakter yang di luar Nurul. Ya. Kalau selama ini mungkin kita tahunya hanya topeng topeng yang apa namanya, yang biasa-biasa saja misalnya ya, yang Anemius ya, yang lain. Nah ini kita bikin topeng yang di benak saya itu strawberry gitu ya, tapi karakternya seram gitu. Itu bisa buat sampai sedetail itu gitu ya, sedetail itu ininya apa namanya, uh, gambarnya. Jadi Anda bisa bisa dapat apa namanya, uh, prompt dengan gambar yang bagus gitu ya, seperti itu. Nah ini kita coba lagi nih ya, yang lain ya, yang misalnya saya kalau tadi terlalu panjang ya. Tapi panjang pendek itu nggak ada ukuran kalau Anda tahu caranya gitu ya. Ini kita coba buat ya. Di sini juga kita ganti penggunaan ini baru dari satu rumus ya teman-teman ya, baru satu rumus yang tadi itu ya. Di Super AI Anda akan bertemu dengan banyak-banyak rumus itu. Lihat. Ya, kepikiran nggak? Nah, ada beruang kecil di jari Anda, ya. Promnya sederhana banget tuh, promnya. Ah, tuh. Dan Indonesia masih pakai aplikasi dasar ya. Nah, tuh lihat tuh, ya. Hidup semuanya realistik ya. Tapi kalau Anda nggak pakai ilmu, ya, nggak pakai ini, Anda hanya dapat yang Bing itu nggak bisa dieksplorasi, ya. Lemah ininya, apa dapatnya. Tapi dengan ini Anda bisa buat sedemikian bagusnya ya, dengan yang tadi ya, contoh yang tadi. Gitu. Anda bisa buat gambar-gambar yang nggak ada di pikiran orang lain mungkin. Tapi kalau dengan begini, Anda bisa buat, ya, bisa buat dengan begitu mudahnya, ya, begitu mudahnya Anda bisa buat ininya apa, gambarnya, ya. Jadi nggak usah ragu ya untuk kalau ada rezekinya teman-teman, eh, apa namanya, buat saja, eh, apa namanya, kita ini apa namanya, kelas super AI. Di situ nanti teman-teman akan belajar banyak hal ya, banyak hal untuk eh, kita bisa buat berbagai macam eh, konten yang sesuai dengan ekspektasi kita. Ini ya, kita coba lagi ya, kita klik buat. Nah, di sini juga kita ganti dulu. Nah, karena kita bikin kucing ya, kita buat. Kita tunggu. Nah, muncul nih ya. Kucing ya. Tuh ya, kucing ninja ya, muncul gambarnya. Tuh. Nah, 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 ya. Jadi udah muncul tuh
ya gambar-gambarnya. Ya, realistik, hidup. Anda tidak perlu lagi bingung-bingung bagaimana membayangkan ya. Kadang kan ada itu yang, wow, bunganya di detail, ya, pedangnya, gagangnya warna ini, ya, pakai ini, gitu. Tapi nggak bisa dipahami sama si mesin AI. Tapi kalau begini, nah, kita bisa paham karena pakai ilmu, pakai rumus, gitu. Bukan asal apa yang kita ucapkan lalu jadi. Ya. Nggak seperti itu ininya, apa namanya, maksudnya, gitu ya. Jadi kita harus pakai yang sesuai dengan apa yang ada panduannya, gitu ya. Bisa buat sedemikian bagusnya, ya. Kita coba lagi ya, biar Anda puas, ya. Biar ini ya. Nah, kita lihat di sini. Dan ini baru terapan nih, satu rumus ya. Nah, kita klik di sini. Nah, ini uh, hasilnya seperti apa? Kita minta yang samurai ya. Kita tunggu ya, samurai kit. Tuh, ah, hmm, anak-anak kecil ya, jadi samurai maksudnya. Ya, di belakang mobil yang terbakar. Nah, tuh. Hmm, ya, muncul apa namanya gambarnya, ya, pas dengan apa yang ada di pikiran kita misalnya, seperti itu. Jadi nggak usah lagi kita bingung, gitu. Nggak usah lagi kita bingung bagaimana kita harus membuat sebuah perintah, sebuah perintah yang eh, kita ini mau diapain, gitu ya. Itu bisa kita buat dengan sedemikian mudahnya, gitu. Sedemikian mudahnya sehingga Anda bisa mendapatkan ekspektasi di luar Nurul loh, gitu ya. Jadi gambar-gambarnya, gitu. Ini yang kita ajarkan di mana, di uh, chat di Super AI ya. Anda bisa nanti akan mengembangkan di berbagai platform ya, di berbagai platform Anda bisa buat perintah-perintah yang seperti itu ya. Jadi eh, nggak rugi ya. Anda tinggal ikut aja tuh, lagi promo tuh kelasnya ya, walaupun sudah mulai batch ininya, nanti Anda bisa dapat yang lain, gitu ya. Bisa dapat mengikuti di batch selanjutnya, misalnya yang pertemuan pertama terlewatkan, Anda ikut nanti di batch 3 nah, untuk pertemuan pertamanya. Tapi Anda masih pakai harga yang promo, gitu ya. Itu contoh dari terapan yang kita buat, gitu. Ya. Nah, coba lagi ya, kita coba lagi. Ini samurai kit nih. Kan, kita coba ya dengan yang sederhana perintahnya. Coba, hmm, tunggu ya. Ini baru satu ini ya di Super AI banyak banget tool-toolnya yang lain yang nanti teman-teman bisa ini kan. Ya, gambar monyet di motor. Kita bisa lihat seperti ini. Monyet cantik maksudnya. Hmm. Nah, gambar-gambar yang uh, di luar uh, Nurul loh, gitu ya, yang kita bisa buat. Ya, teman-teman nanti bisa terapkan seperti itu. Yang nanti kita bisa dapatkan hasil-hasil yang sesuai dengan ekspektasi kita, yang ada di pikiran kita, yang ada di mana, di dalam ini kita, itu Anda bisa buat, gitu ya. Sedemikian rupa. Nah, tinggal berapa tekan saya? Tinggal 6. Oke, kita pastikan.
Ya, kita coba lagi yang lain misalnya ya. Ini juga kita hapus. Dari satu rumus saja ya. Anda bisa banyak membuat karya ya. Ingat, kita adalah pemilik ide, ChatGPT yang menerjemahkannya atau Gemini ya. Tapi menerjemahkan ide itu harus pakai rumus biar nggak berantakan ininya hasilnya. Nah, oke. Ya, kita bisa buat gambar-gambar yang ilustrator ya, seperti ini ya. Nah, tuh. Kita bisa buat gambar-gambar sampai seperti ini ininya apa eh, bayangannya gitu ya. Kita bisa buat banyak. Nah, contoh-contohnya ya, teman-teman bisa dapatkan apa namanya gambaran seperti itu ya. Bisa buat eh, berbagai ragam gambar yang nanti teman-teman bisa dapatkan ya. Gitu. Tinggal berapa nih? Akan saya coba lagi ya. Tinggal 4 ya. Kita klik. Di sini juga tinggal berapa token? Di sini mah tinggal 3. Nah, kita klik lagi buat hasilnya. Tuh. Nah, kita bisa buat seperti ini ya. Contohnya ya. Kita tunggu dulu di sini jadinya. Dramatik tentang otak tuh. Tuh. Ya. Jadi kita bisa buat sedemikian rupa ya ini apa namanya eh, gambar-gambarnya yang ada di pikiran kita gitu. Ya, teman-teman bisa buat apa namanya eh, gambarnya ya. Tinggal berapa nih prompt saya mah apa tokennya, tinggal 2, kita habiskan aja ya, kita centangkan. Kita buat lagi. Kalau tadi panda ya, beruang kecil ya, atau ini kita ini coba naga, ini habis tokennya, nggak satu. Nah, tunggu. Ini. Nah, ya. Nah, dragon kecil, naga kecil di sini. Hmm, ya, bisa kita buat sedemikian rupa gambar-gambarnya. Nah, tuh. Nah, Anda bisa buat ya gambar-gambar yang lucu-lucu ya. Yang ini ya misalnya kita dapetin ya. Untuk Anda buat konten untuk menarik engagement di sosial media Anda, dan Anda arahkan nanti ke apa produk atau jasa Anda gitu. Sehingga nanti uh, terap ininya tinggi, apa trafficnya Anda akan dapat yang tinggi, dan itu bisa untuk keperluan-keperluan jasa dan promosi Anda gitu. Ya, mudah sekali ya buatnya ya. Apa namanya contoh-contohnya sudah saya buatkan ya. Lihat di situ, ini adalah terapan dari prompt yang tepat sasaran ya, promptnya ya. Tinggal berapa tokennya di tempat saya. Ini saya ganti dulu ya. Habis token saya di sini. Di sini tinggal habis juga ya. Sudah habis nih 30 tadi kita generatnya ya. Jadi seperti ini ya teman-teman ya. Dari penerapan dari prompt yang menggunakan tadi apa rumus yang tadi saya buat gitu ya. Tadi saya kembali lagi ke layarnya yang tadi kita buat ya.
sehingga nanti teman-teman nggak lagi meraba-raba gimana cara buatnya gitu. Padahal gambar yang ribet begitu ternyata promnya sederhana gitu ya. Ternyata promnya sederhana, tapi sederhananya itu menggunakan basic dari rumus ya. Basic dari rumus. Ini salah satu rumus yang ada di Super AI teman-teman ya. Jadi nanti teman-teman bisa belajar lebih detail tentang ini ya, di kelas Super AI. Sudah, alhamdulillah sudah ada banyak juga yang sudah ikut, nanti Anda bisa ikut ya. Jadi kalau ada rezeki ya, ada rezeki kebetulan kelas basicnya itu harganya lagi promo dari 397 jadi 199. Kelas Pro lagi promo dari triple 777.000 jadi 399. Kalau Anda ada rezeki, Anda boleh mengikuti kelas itu untuk mendapatkan ilmu-ilmu baru ya, yang nanti bisa menunjang ekspektasi dari keinginan Anda bisa mendapatkan konten yang kualitasnya tinggi. Ini kita baru belajar tentang yang sederhana dengan aplikasi dasar banget yang buatan Microsoft ya. Banyak lagi aplikasi AI di sana yang luar biasa banyaknya gitu ya. Luar biasa banyaknya di mana nanti aplikasi itu nanti akan membantu teman-teman untuk mendapatkan hasil terbaik dari yang terbaik gitu. Jadi kita akan mendapatkan gambar yang berkualitas tinggi gitu ya. Gambar yang berkualitas tinggi, hasil yang berkualitas tinggi sekali gitu ya. Kayak ini tadi sambil habis subuh saya lagi nunggu teman-teman masih juga, ini saya buat ini apa namanya samurai ya. Ini pakai prom nih gambarnya ini. Nah, ini ya. Ini saya buat seperti ini ya teman-teman ya. Ini luar biasa sekali detailnya. Kita bisa lihat di sini ya. Ini lukisan di atas ininya. Nah, ini saya buat sendiri nih dengan prompt yang tepat ya. Dan kita mendapatkan gambar yang ini master nih harusnya yang buat kayak begini ya. Kalau master Photoshop. Tapi dengan kita punya kemampuan di AI, kita bisa menyamai master Photoshop tadi gitu ya. Jadi gampang sekali kita membuatnya gitu ya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir ya, kita akan belajar untuk membuat hal-hal seperti ini ya. Ini contoh dari tadi ini baru keluar ya dari mesin AI saya. Nah, gambarnya ya pas banget nih ya, realistik tapi bisa minta untuk dibuat dalam bentuk lukisan kanvas ya. Realistik dengan kanvas ini samurai ya. Ini bulan ini menggambarkan Jepang ya, logo bendera Jepang yang tadi malam mengalahkan kita, bola kita 4-0. Ini inspirasinya tadi malam tuh saya lagi ngajar, ternyata saya pikir habis ngajar bet 2 dapat kabar baik, Indonesia menang lawan Jepang, ternyata dibantai sama Samurai 4-0. Ya ini tinggal nanti saya tulis di sini 4-0-nya ya. Nah itu. Ini contoh dari bagaimana AI membantu Anda gitu ya. Ya sempurnaan penaruhan samurainya, bajunya disesuaikan dengan zaman samurai, karakteristik mukanya, rambutnya yang terurai, ya, percikan darah yang ada di lukisan. Ya. Ini sempurna lah kalau menurut saya ya. Ini kalau dibuat ini harus pakai Photoshop nih, ya. Layernya banyak banget gitu ya. Nah, tapi dengan ini kita bisa buat dengan cepat. Nah, promnya ada itu saya udah saya simpen ya. Nanti saya share di modul aja.
untuk bikin ininya gambar seperti ini. Ini adalah cara-cara Super AI mendapatkan kualitas kualitas produk yang baik. Ya, alhamdulillah beruntung bagi teman-teman yang sudah bergabung, dan kami doakan teman-teman yang lain yang belum bergabung ada lapangan rezeki untuk bisa bergabung di Super AI. Anda bisa ikut ya, belajar. Sebagai catatan, nanti besok siang ya, kalau ada halangan, nggak ada halangan, ada kelas insidental. Kelas insidental itu kelas waktu-waktu aja. Nggak setiap periode ada kelas insidental. Besok itu adalah tentang uh, jago desain kaos dengan AI. Jadi kita buat kaos ya, buat kaos. Dan itu nanti barang karya-karyanya itu, atau Anda buat kaos sendiri, Anda jual untuk kaosnya untuk dengan AI ya. Jadi Anda bisa bikin berbagai macam gambar atau pola di kaos gitu untuk Anda jual ininya. Jadi Anda bisa jual itu misalnya untuk orang yang butuh mau buka usaha pembuatan kaos nih. Dia bingung model-model kaosnya kayak apa. Nah, AI membantu untuk membuat beragam model kaos gitu ya, seperti itu. Jadi kalau di Jogja ada Dagadu gitu ya, kaosnya. Nah, di Bali lupa apa namanya tuh. Nah itu uh, ada gitu ya. Nah itu nanti teman-teman bisa buat seperti itu. Nah itu nggak setiap saat ada ya. Besok ya, mudah-mudahan kalau nggak ada halangan kita akan sebarkan. Tadi kemarin itu sudah saya info ya di saluran komunitas. Kita akan belajar bikin desain kaos gitu ya, bersama dengan mock up-nya. Mock up itu adalah terjemah kaosnya ya, jadi kaosnya. Jadi Anda nggak perlu lagi foto foto kaos atau ada ini. Jadi mock up itu adalah alat bantu, seolah-olah itu produk yang mirip banget ya. Mock up kaos ya gambarnya kaos, mock up buku ya gambarnya buku, mock up gelas gambarnya gelas gitu ya, mock up itu. Jadi uh, itu akan kita pakai ya. Jadi AI untuk membuat desain kaosnya, Canva untuk membuat mock up-nya. Jadi kita belajarnya kombinasi Canva dan AI untuk bikin kaos ya. Jadi nanti kaos-kaosnya akan kita buat. Cara satunya adalah menggunakan rumus yang tadi itu, yang logo itu ya. Jadi kita bisa buat ya, desain-desainnya ya. Jadi bukan hanya gambar-gambar yang umum, tapi kita bisa bikin gambar-gambar yang lain. Nah itu nanti bisa menjadi keuntungan bagi Anda kalau Anda pengen jual desain-desain kaos ya. Anda bisa belajar di situ di kelas besok ya. Mudah-mudahan tidak ada halangan, kita akan mulai, dan Anda boleh mengundang orang sebanyak-banyaknya untuk mengikuti itu. Link itu karena akan mengunci ya, mengunci menjadi afiliat Anda. Dengan catatan Anda harus daftar dulu jadi afiliat. Ya, kalau nggak daftar Anda nggak bisa mengklaim ya. Anda harus daftar dulu. Cara daftarnya gimana? Anda lihat saja di grup deskripsi, di grup belajar AI, di deskripsi grup maksudnya. Di situ sudah saya masukkan link mendaftar sebagai afiliat ya, link mendaftar sebagai afiliat dari kampus AI. Kalau Anda sudah daftar, nanti admin akan mencatat bahwa itu adalah uh, mencatat Anda. Jadi kalau pas Anda share pengumuman, besok ada Kang Lintang ada kelas JDK nih, jago desain kaos dengan AI. Anda share tuh, orang daftar kan? Dia daftarnya hanya daftar sebagai peserta, bukan sebagai afiliat. Nah, nanti di situ ada perintah untuk Anda tahu dari mana informasi ini nanti gitu ya. Nanti itu kita jadikan apa namanya afiliat Anda. Nah, kalau dia nanti ikut kelas kampus AI yang sifatnya berbayar, ya, Anda akan dapat komisi. Komisinya ada dua ya. Kalau Anda nggak ikut kelasnya, Anda dapat 30% komisi standar. Kalau Anda ikut kelasnya, Anda dapat komisi 50%. Misalnya nih Pak Bambang udah jadi afiliatnya Super AI ya, sudah daftar afiliatnya kampus AI maksudnya. Tapi Bapak Bambang juga Super AI. Pak Bambang nge-share tentang webinar-webinar ini atau kelas-kelas insidental saya atau kajian Mbak Dasibu ini. Nah, itu orang ikut nih. Dia nanti ngelok ke Pak Bambang, ya, ngunci di linknya Pak Bambang ya orang tersebut.
Nah, nanti kalau orang tersebut tertarik untuk mengikuti kelas yang premium, yang ada biayanya, ya, itu nanti Pak Bambang dapat komisi, gitu ya. Karena Pak Bambang sudah ikut, komisinya 50%. Kalau misalnya harga kelas Super AI lagi tidak ada diskon, ya, yang tentang kelas yang Pro 777.000, Pak Bambang dapat 360.000, ya. Dua kali ini sudah ini gitu ya, sudah balik modal lah gitu ya. Kemarin Pak Bambang masuk di harga yang sedang promo 3.999 ya, 399. Dua kali, satu kali closing aja sudah hampir balik modal. Dua kali sudah untung, ya, tiga kali dan seterusnya untung, untung, untung. Jadi kelas Super AI difasilitasi oleh affiliate marketing yang ada paneling marketingnya, ya. Jadi kelas Super AI itu melalui kampus AI. Jadi teman-teman akan dapat banyak keuntungan, ilmunya dapat, ya, ilmunya dapat, terus Anda bisa berjualan kelasnya juga, ya, berjualan kelasnya. Dan ini bukan multi level marketing, ya, kita hanya apa, 1 sampai 2 tingkat saja di bawah. Karena saya ada konsep juga mau bikin 2 tingkat, gitu ya, 2 tingkat level komisi maksudnya. Jadi begini, ini saya saat ini ya yang berlaku, ini Pak Bambang. Pak Bambang ikut kelas-kelas, saya dapat komisi. Nah, ini Pak Bambang udah ngikat nih mas saya. Terus nanti di bawah ini ada orang yang mau ikut kelas melalui Pak Bambang. Pak Bambang yang dapat komisi, saya nggak dapat. Gitu. Nah, saya lagi mau ngembangin, tapi bukan MLM. Ini saya, ini Pak Bambang, ya. Ini orang yang ikut sama Pak Bambang, ya. Terus nanti di bawah ada lagi nih. Nah, orang orang yang ikut ini ya, yang ikut ini kalau ikut kelas Pak Bambang dapat komisi ya. Terus tiba-tiba dia berhasil merekrut orang lagi nih di sini nih ya, merekrut orang ya. Nah, si orang ini dapat komisi, nanti Pak Bambang dapat komisi itu 2 tingkatan ya, 2 tingkatan. Saya lagi ngitung analisanya, apakah itu bisa diterapkan atau tidak. Tapi saya menghindari bukan MLM ya. Nah, tapi untuk sementara ini saya hanya bikin di satu tier saja, di satu tier yaitu di satu lapisan, ya. Jadi konsepnya seperti itu affiliate marketing. Ya, dia bukan MLM, bukan judi online, bukan money game. Ini murni marketing, ya, pemasaran yang ada produknya, jelas akadnya, jelas outputnya atau hasilnya, gitu. Jadi bukan yang mengawang-awang ya, nggak jelas bendanya atau nggak jelas outputnya apa, cuman klaim saja gitu ya. Nah, itu nggak seperti itu. Dan ini tidak ada namanya kan ada juga tuh sekarang yang merusak citra affiliate ya, yang di apa deposit harus deposit dulu, itu kita nggak ada seperti ini ya. Jadi kita murni kelas belajar menggunakan modul yang dibuat oleh kampus AI dan Anda boleh belajar. Kalau Anda tujuannya hanya untuk belajar, ya monggo belajar. Tapi kalau mau belajar sekalian dapat tujuan, ya Anda pasarkan. Ya, kalau saat ini belum punya rezeki, Anda pasarkan aja kelasnya gitu. Anda dapat 30%, kan lumayan ya. Kalau triple 7 dari 30%-nya udah hampir 200.000. Gitu ya, Anda dapat komisinya. Nanti Anda tabung, Anda bisa ikut kelas Super AI. Seperti itu ya teman-teman ya, kajian Ba'da Subuh pagi ini. Terima kasih untuk kehadirannya. Nanti kita akan bertemu lagi pekan depan di kajian Ba'da Subuh dengan materi yang berbeda. Silakan teman-teman pelajari dan coba-coba saja ya untuk apa namanya belajar untuk membuat karya. Gitu. Seperti itu. Saya izin mengakhiri dulu karena setelah ini saya ada Zoom lagi dengan uh, apa di tempat lain. Saya izin mengakhiri. Terima kasih semuanya. Jangan lupa sarapan ya untuk pagi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin mengakhiri ya teman-teman ya.